Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang status dari maf'ul bih. Apakah di dalam susunan kalimat maf'ul bih ini boleh dibuang? Pada umumnya, keberadaan daripada maf'ul bih ini memberikan makna yang bukan pokok dalam susunan kalimat. Karena itu, maf'ul bih di sini boleh dibuang dan dihilangkan tanpa merusak susunan kalimat atau mengganggu makna dasarnya. Oleh karena itu, ulama nahwu seringkali memasukkan maf'ul bih ini dalam kategori fadlah, yaitu istilah untuk setiap kalimat yang maknanya bukan merupakan pokok dalam susunan kalimat. Berbeda halnya dengan mubtada ataupun fa'il ataupun juga naibul fa'il di dalam fi'il yang mabni majhul dan selainnya. Semua ini merupakan bagian pokok dalam kalimat yang tidak mungkin kalimat tersebut terbentuk dan makna dasarnya akan menjadi sempurna kecuali dengan keberadaan lafadz-lafadz semacam ini. Seperti susunan mubtada dan khobar. Manakala mubtadanya ini dibuang dan hanya menyisakan khobarnya, maka tentu makna daripada susunan tersebut tidak akan sempurna. Begitu juga dengan fa'il. Keberadaan fa'il ini adalah merupakan bagian pokok dari susunan kalimat. Karena ketika hanya disebutkan fi'ilnya saja tanpa menyebutkan fa'ilnya, maka fungsi dan keberadaan fi'il ini tidak akan bisa sempurna. Katakanlah kita hanya mengatakan doroba saja, memukul. Tanpa menyebutkan siapa yang memukul, maka memukul ini tidak akan ada. Begitu juga ketika kita mengatakan nama tidur tanpa menyebutkan siapa yang tidur, maka kata-kata tidur ini pun tidak akan berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, keberadaan fa'il merupakan bagian pokok di dalam susunan kalimat. Demikian pula naibul fa'il, yaitu kalimat yang menjadi pengganti daripada fa'il. Tanpa adanya naibul fa'il, maka keberadaan fi'il yang mabni majhul itu tidak akan bisa berfungsi. Seperti ketika kita mengatakan duriba, dipukul. Siapa yang dipukul tidak disebutkan naibul fa'ilnya, maka kata-kata dipukul ini pun tidak akan sempurna. Demikian pula kalimat-kalimat dan kedudukan-kedudukan yang lain. Jadi maf'ul bih ini bukan merupakan bagian pokok, sehingga keberadaannya boleh dibuang, dan ketika dibuang pun tidak akan merusak kepada susunan kalimat yang ada. Artinya kalimat yang ditinggalkan oleh maf'ul bih ini tetap sebagai kalimat yang sempurna dan maknanya pun tidak akan menjadi rusak. Ketika kita mengatakan doroba Zaidun Bakron, doroba telah memukul Zaidun, siapa Zaid, Bakron kepada Bakar. Bakar di sini adalah maf'ul bih. Dalam susunan ini Bakar bukan merupakan bagian pokok, sehingga ketika Bakar ini pun dibuang, susunan dan kaidah yang ada dalam lafaz doroba Zaidun ini sudah sempurna. Sudah ada fi'il dan sudah disebutkan fa'ilnya. Doroba Zaidun, Zaid telah memukul. Itu sudah dianggap cukup, dan susunan dari kalimat tersebut secara kaidah tidak menjadi rusak. Lalu untuk apa maf'ul bih itu dibuang? Apakah terdapat tujuan tertentu dengan dibuangnya maf'ul bih dalam susunan kalimat? Dibuangnya maf'ul bih di dalam susunan kalimat tentu terdapat beberapa tujuan, baik tujuan itu secara lafadz maupun secara makna. Kita mulai tujuan secara lafadz. Untuk apa maf'ul bih itu dibuang? Yang pertama adalah dalam rangka untuk menjaga irama atau keseimbangan di dalam syair.
Hal semacam ini sering kali terjadi. Kita ambil contoh seperti yang terjadi pada sebuah syair. Ma fil hayati li an tu'atiba au tuhasiba muttasaun. Di sini dalam penulisan sebuah syair sebenarnya pada lafadz tu'atiba ini adalah merupakan satu kalimat. Jadi pada asalnya adalah tu'atiba, kemudian dipenggal karena kebutuhan syair. Jadi ma fil hayati li an tu'atiba au tuhasiba muttasaun. Ma tidak ada, fil hayati ialah di dalam kehidupan ini, li an tu'atiba untuk mencela siapa kamu, au tuhasiba atau menghisap siapa kamu, muttasaun adapun kelapangan. Tidak ada kelapangan di dalam hidup ini untuk mencela orang lain atau menghisapnya, atau boleh diberi makna menuntutnya. Di sini kita perhatikan lafadz tu'atiba dan lafadz tuhasiba. Kedua fiil ini adalah fiil mudhari' yang semuanya dalam keadaan nasab karena memang dinasobkan oleh an-masdariyah. Kedua fiil ini adalah merupakan fiil muta'addi, di mana di sini butuh kepada maf'ul bih. Dalam syair ini maf'ul bihnya tidak disebutkan atau juga dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya boleh kita katakan al-mukhti'ah. Jadi ma fil hayati li an tu'atiba al-mukhti'ah au tuhasibahu muttasaun. Atau boleh pula kita mentakdirkan lafadz an-nas. Jadi ma fil hayati li an tu'atiban nasa au tuhasibahum muttasaun. Tidak ada kelapangan dalam hidup ini untuk mencela orang yang berbuat salah atau untuk mencela manusia atau menghisap mereka. Selanjutnya, agar syair ini bisa seimbang dan tidak terjadi ketimpangan di dalam susunan kalimat, maka keberadaan daripada maf'ul bih ini dibuang. Jadi pada asalnya li an tu'atibal mukhti'a atau li an tu'atiban nasa au tuhasibahu atau au tuhasibahum muttasaun. Ini yang pertama, yaitu dalam rangka untuk menjaga irama di dalam syair. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjaga keserasian pada akhir susunan kalimat. Hal ini seringkali terjadi di dalam Al-Quran. Contohnya seperti ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ma tidak, anzalna telah menurunkan siapa kami alaika kepadamu Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an litashqa agar engkau menjadi susah, illa melainkan tadhkiratan sebagai peringatan liman bagi orang yakhsha yang takut siapa man. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu hai Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut. Di sini kita perhatikan lafadz yakhsha. Yakhsha ini adalah fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul bih, dan di dalam susunan ini maf'ul bihnya tidak disebutkan dalam rangka untuk menjaga keserasian dengan kalimat yang terletak sebelumnya. Di sini dikatakan litashqa, maka agar serasi dengan lafadz litashqa maka cukup menyebutkan yakhsha saja tanpa menyebutkan maf'ul bihnya. Pada asalnya adalah liman yakhshallaha atau liman yakhshahu. Jadi liman bagi orang, yakhsha yang takut siapa man, Allah kepada Allah, atau liman bagi orang yakhsha yang takut siapa man, hu kepada dia Allah.
Jadi di sini maf'ul bihnya dibuang untuk menjaga keserasian dengan kalimat yang terletak sebelumnya. Model dan bentuk semacam ini banyak sekali terjadi di dalam Al-Quran. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah terdapat keinginan untuk meringkas. Dan hal inilah yang sering kali terjadi. Contohnya ketika kita mengatakan da'utu al-bakhila lil badli falam yaqbal walan yaqbala. Da'utul bakhila lil badli falam yaqbal walan yaqbala. Da'utu mengajak siapa aku al-bakhila kepada orang yang kikir, lil badli untuk mensedekahkan kepada sebagian hartanya, falam yakbal maka tidak menerima siapa dia orang bakhil, walan yakbala dan tidak akan mau menerima. Aku telah mengajak orang bakhil untuk memberi, mensedekahkan sebagian hartanya, tapi ia tidak mau menerima dan tidak akan mau menerima. Di sini kita perhatikan lafadz lam yaqbal dan juga lafadz lan yaqbala. Kedua kalimat fiil ini adalah merupakan fiil muta'addi yang butuh kepada maf'ul bih. Namun di dalam susunan ini maf'ul bihnya tidak disebutkan karena memang secara makna sudah diketahui. Oleh karena itu untuk meringkas pernyataan ini maka tidak perlu untuk menyebutkan maf'ul bih tersebut. Takdirannya adalah falam yaqbal ad-da'wah walan yaqbal ad-da'wah. Jadi falam yaqbal maka tidak menerima siapa bakhil tersebut ad-da'wah kepada ajakanku itu, walan yaqbala dan tidak akan menerima siapa orang bakhil tersebut ad-da'wah kepada ajakanku tersebut. Jadi kedua fiil ini sama-sama menghilangkan maf'ul bih yang berupa lafadz ad-da'wata. Dan pernyataan semacam ini sangat sering kali terjadi. Jadi dalam rangka untuk memperingkas bacaan atau memperingkas pernyataan, maka tidak perlu untuk menyebutkan maf'ul bih tersebut manakala maf'ul bih tersebut telah dapat difahamin sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan secara makna. Terkadang maf'ul bih itu boleh dibuang karena terdapat tujuan secara makna, yaitu yang pertama adalah karena makna daripada maf'ul bih di dalam susunan kalimat itu tidak terkait dengan maksud utama. Sehingga karena memang maknanya tidak terkait dengan maksud yang diinginkan, maka seringkali maf'ul bih itu dibuang. Seperti ucapannya orang yang bakhil, ucapannya orang yang kikir kepada orang yang mencelanya. Seperti polama anfaqtu wasa'atu wa'awantu. Polama anfaqtu wasa'atu wa'awantu. Polama betapa sering anfaqtu berinfak siapa aku, wasa'atu dan membantu siapa aku, wa'awantu dan menolong siapa aku. Polama di sini adalah merupakan gabungan dari pola yang merupakan fiil madhi yang bermakna panjang dengan mazaidah kafah. Jadilah polama maknanya betapa panjang atau betapa sering anfaqtu berinfak siapa aku, betapa sering aku mengeluarkan, membantu dan menolong. Takdirannya adalah polama anfaqtu al-mala wasa'atu fulanan wa'awantu fulanan. Olama anfaqtul mala, betapa sering berinfak atau bersedekah siapa aku al-mala kepada harta, wasa'atu dan membantu siapa aku fulanan kepada fulan seseorang, wa'awantu dan menolong siapa aku fulanan kepada fulan.
semua kalimat fi'il ini adalah merupakan fi'il muta'addi, di mana di dalam pernyataan tersebut maf'ul bihnya tidak disebutkan dan semuanya dibuang. Karena memang keberadaan daripada maf'ul bih itu tidak terkait dengan maksud utama. Yang mengucapkan ini adalah orang kikir yang mengeluhkan terhadap sesuatu yang menurutnya seringkali dia lakukan. Oleh karena itu, keberadaan daripada al-mal, fulan, dan fulan ini tidak disebutkan. Karena memang pada kenyataannya dia jarang atau tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan terhadap apa yang dia katakan. Bahwa dia itu sebenarnya jarang sekali untuk berinfak terhadap harta. Oleh karena itu, lafaz al-mala yang bermakna harta ini disembunyikan. Kemudian membantu seseorang atau menolong seseorang. Karena hal ini jarang atau tidak pernah dilakukan, maka hal ini disembunyikan. Sehingga dianggap tidak terkait dengan maksud utama. Jadi secara makna memang dia itu tidak terkait. Oleh karena itu sengaja untuk disembunyikan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam rangka untuk menghindari penyebutan karena dianggap menghina atau merendahkan pelakunya. Contohnya, ketika orang kaya menurut pandangan sebagian seseorang itu membantu kepada orang yang tidak mampu. Jadi menurut pandangan sebagian orang kaya itu tidak pantas untuk membantu orang yang lemah. Sehingga disebutkanlah bahwa orang kaya itu telah membantu tanpa menyebutkan siapa yang dibantu. Sehingga disebutkan Nasoro Zaidun. Nasoro telah menolong Zaidun. Siapa Zaid? Tanpa menyebutkan objek atau siapakah yang ditolong oleh Zaid tersebut. Karena untuk menghindarin merendahkan pelaku dari orang yang menolong ini. Atau bisa jadi orang yang ditolong itu memiliki harga diri yang tinggi sehingga dia tidak mau disebutkan namanya sekalipun telah ditolong oleh seseorang. Jadi kesimpulannya, status daripada maf'ul bih ini adalah sebagai fadlah yang keberadaannya ini bukan bagian pokok dari susunan kalimat yang ada. Sehingga maf'ul bih ini boleh dibuang dan makna daripada kalimat yang terletak sebelumnya ini masih sempurna tanpa keberadaannya. Berikut juga dalam kaidah susunan kalimat ini masih tetap sempurna. Lalu apakah keberadaan maf'ul bih di dalam susunan kalimat itu selalu boleh dibuang dan selalu boleh tidak disebutkan? Maka jawabannya tentu tidak. Sekalipun maf'ul bih ini termasuk fadlah, namun terkadang dalam suatu kondisi keberadaannya ini sangat dibutuhkan. Karena terkadang tanpa menyebutkan maf'ul bihnya ini, maksud yang diinginkan pun tidak tercapai. Sehingga seolah-olah maf'ul bih itu nanti statusnya akan berubah menjadi umdah, sekalipun pada asalnya dia adalah merupakan fadlah. Dengan demikian, manakala maf'ul bih tersebut dibuang di dalam susunan kalimat, padahal makna dan keberadaannya sangat dibutuhkan, maka tentu nantinya akan merusak kepada susunan yang ada dan maknanya menjadi tidak jelas. Dengan demikian, keberadaan maf'ul bih yang semacam itu haruslah ada dan tidak boleh dibuang. Kapan hal itu terjadi? Maf'ul bih itu tidak boleh dibuang di dalam susunan kalimat manakala yang pertama, maf'ul bih ini posisinya sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Karena memang objek yang ditanyakan itu adalah maf'ul bih, maka ketika maf'ul bih itu menjadi jawaban, maka keberadaannya tidak boleh dibuang. Seperti ketika kita bertanya tentang madza akalta, madza kepada apa? Akalta makan siapa kamu?
Di sini yang ditanyakan adalah objek dari apa yang kita makan. Di mana di dalam susunan ini objeknya itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maka tentu maf'ul bih yang nantinya sebagai jawaban ini tidaklah boleh dibuang. Katakanlah kita jawab dengan akaltu fakihah. Akaltu makan siapa aku, fakihah kepada buah-buahan. Madza akalta, akaltu fakihah. Aku makan buah. Lafaz fakihah dalam susunan ini adalah merupakan objek atau sasaran dari pertanyaan yang diajukan, yang statusnya di sini sebagai maf'ul bih. Oleh karena itu tanpa menyebutkan maf'ul bih, maka tentu maknanya tidak akan sempurna. Karena maf'ul bih inilah yang diinginkan dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang selanjutnya, apabila maf'ul bih tersebut berada di dalam bentuk hasr atau dalam bentuk batasan. Maf'ul bih inilah yang menjadi inti pokok dari pembatasan yang ada. Contohnya ketika kita mengatakan ma akaltu illa fakihah. Ma akaltu, tidak makan siapa aku, illa fakihatan, kecuali kepada buah. Aku tidak makan kecuali buah, atau aku hanya makan buah. Di sini lafaz fakihah kedudukannya sebagai maf'ul bih dan posisinya adalah sebagai pembatas dari apa yang aku makan. Jadi aku tidak makan yang lain kecuali hanya makan buah-buahan ini. Oleh karena itu fakihah di dalam susunan ini tidak boleh dibuang, yang manakala dibuang maka pembatasan atau makna yang ada di dalam susunan ini menjadi rusak. Contoh yang lain seperti lafaz lan ukallimal yaum illa zahidan. Lan ukallima, tidak akan berbicara siapa aku al yauma pada hari ini illa zaidan, kecuali hanya kepada Zaid. Hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun illa zaidan, kecuali hanya kepada Zaid. Di sini lafaz Zaid adalah sebagai hasr, sebagai pembatasan dari apa yang aku nyatakan, bahwa aku tidak akan berbicara kecuali hanya kepada Zaid. Jadi Zaid ini adalah pengecualian dari orang yang pada asalnya tidak akan aku ajak bicara. Dengan demikian lafaz Zaid di dalam susunan ini harus ada dan tidak boleh dibuang. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila keberadaan daripada maf'ul bih itu sebagai objek dari fi'il ta'ajjub. Karena keberadaan maf'ul bih itu menjadi bagian pokok dalam susunan ta'ajjub. Contohnya seperti ketika kita mengatakan ma ahsanas samaa. Ma ahsanas samaa, alangkah indahnya langit itu. Atau ma, adapun sesuatu, ahsana ialah membaguskan apa ma, as-samaa kepada langit. Di sini lafaz as-sama kedudukannya sebagai maf'ul bih. Namun karena memang keberadaannya merupakan bagian dari susunan ta'ajjub, maka as-sama ini tidak boleh dibuang. Atau ma ahsana al-hurriyah. Ma ahsana al-hurriyata, alangkah bagusnya kemerdekaan itu. Al-hurriyah di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih yang merupakan bagian pokok di dalam susunan ta'ajjub. Oleh karena itu lafaz al-hurriyah harus ada dan tidak boleh dibuang. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila amil daripada maf'ul bih ini dibuang. Jadi yang dibuang di sini adalah amilnya dan hanya menyisakan maf'ul bihnya saja. Maka maf'ul bih di sini tidak boleh dibuang. Seperti ketika dikatakan khairon lana wa syarron li'aduwina. Khairon lana wa syarron li'aduwina.
Semoga menjadi kebaikan bagi kami dan keburukan bagi musuh kami. Di sini lafadz khairon adalah merupakan maf'ul bih dari amil yang dibuang. Takdirannya bisa berupa lafadz ij'alhu. Ij'al, mudah-mudahan menjadikan siapa engkau hu kepada hal tersebut khairon kepada kebaikan lana untuk kami wasyarron dan keburukan li'aduwina untuk musuh kami. Ketika amilnya di sini dibuang dan menyisakan maf'ul bihnya saja khairon lana, maka keberadaan maf'ul bih di sini tidak boleh dibuang. Karena manakala ini dibuang, maka akan merusak kepada makna yang dikehendaki. Oleh karena itu harus tetap ada di dalam susunan ini. Jadi memang pada asalnya maf'ul bih itu statusnya adalah sebagai fadlah. Namun di dalam keadaan tertentu status daripada maf'ul bih itu akan berubah menjadi umda manakala keberadaannya itu harus ada dan manakala dibuang akan merusak kepada susunan dan makna yang dikehendaki. Selanjutnya, bolehnya membuang maf'ul bih ini tidak hanya berlaku pada kalimat fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul saja. Untuk kalimat fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul ataupun muta'addi kepada tiga maf'ul, ini pun dapat juga diberlakukan. Jadi untuk fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul ini dibuang. Kemudian yang muta'addi kepada dua maf'ul, dua-duanya pun boleh dibuang. Kemudian fi'il yang muta'addi kepada tiga maf'ul, tiga-tiganya ini pun boleh dibuang. Dengan syarat manakala keberadaan daripada maf'ul bih tersebut hanyalah sebagai fadlah yang manakala dibuang tidak akan merusak kepada susunan kalimat tersebut dan tidak merusak kepada makna yang dikehendaki. Contohnya, untuk kalimat fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, boleh membuang satu maf'ulnya atau boleh membuang kedua-duanya. Contohnya, seperti lafaz dhonantu Zaidan qa'iman. Dhonantu menyangka siapa aku, Zaidan kepada Zaid, qa'iman kepada berdiri. Lafaz dhonna di sini memiliki dua maf'ul, yaitu lafaz Zaid dan qa'iman. Dalam susunan ini boleh kita membuang maf'ul bih yang kedua sehingga nanti akan menjadi dhonantu Zaidan saja, atau boleh pula membuang kedua-duanya sehingga nanti akan menjadi dhonantu saja. Itu pun boleh. Atau boleh pula membuang salah satunya dan yang dibuang itu adalah maf'ul bih yang pertama sehingga nanti akan menjadi dhonantu qa'iman, hanya menyisakan maf'ul bih yang kedua. Hal ini pun juga diperbolehkan. Jadi boleh membuang salah satunya, baik maf'ul bih yang pertama yang dibuang atau maf'ul bih yang kedua yang dibuang, atau boleh membuang kedua-duanya. Hal ini bisa saja terjadi ketika ada seseorang yang mengatakan Zaidun qa'imun, Zaidun adapun Zaid, qa'imun ialah berdiri. Kemudian kita mengatakan dhonantu, sudah aku duga, tanpa menyebutkan dhonantu Zaidan qa'iman. Jadi di sini yang dibuang adalah dua-duanya. Atau kita hanya mengatakan dhonantu Zaidan, aku sudah menduga Zaid. Atau hanya menyisakan yang kedua saja, dhonantu qa'iman, berdiri itu sudah aku duga. Kemudian contoh yang muta'addi kepada tiga maf'ul seperti lafaz a'lamtu Zaidan al-amro sahihan. A'lamtu memberitahu siapa aku, Zaidan kepada Zaid, al-amro kepada urusan itu, sahihan kepada benar. Aku memberitahu Zaid bahwa perkara itu atau urusan itu benar. Di sini terdapat kalimat fi'il yang muta'addi kepada tiga maf'ul, yaitu berupa lafaz a'lama. Zaidan maf'ul pertama, al-amro maf'ul kedua, sahihan maf'ul yang ketiga. Di sini boleh membuang salah satunya sehingga menjadi a'lamtu Zaidan al-amro. Aku sudah memberitahu Zaid akan perkara itu.
Jadi yang dibuang di sini maf'ul bih yang ketiga, atau yang dibuang adalah maf'ul bih yang kedua, sehingga nanti menjadi a'lamtu Zaidan sahihan. Aku sudah memberitahu Zaid itu benar. Atau membuang maf'ul bih yang pertama, a'lamtu al-amra sahihan. Aku sudah memberitahu bahwa perkara itu benar. Atau membuang ketiga-tiganya sehingga hanya menyisakan a'lam tuh, aku sudah memberitahu, maka hal itu juga diperbolehkan. Jadi selama status maf'ul bih tersebut masih fadlah, masih bukan merupakan bagian pokok dan tidak merusak kepada makna dan susunan kalimat yang ada, maka hal tersebut diperbolehkan. Demikianlah pembahasan tentang status daripada maf'ul bih di dalam susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.